Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan menjadi peta jalan untuk mempercepat transisi energi nasional. Dokumen ini berisi skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan sebagai komitmen dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenaga listrikan yang berbasis energi hijau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP menjadi peta jalan untuk mempercepat transisi energi nasional. Dalam kegiatan peluncuran dokumen tersebut di Jakarta, Selasa 21 November, Arifin menjelaskan, rancangan itu berisi skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pembiayaan. CIPP menjadi dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenaga listrikan yang berbasis energi hijau. Saat ini pemerintah terus mempercepat proses konversi dari bahan bakar minyak menjadi listrik untuk kendaraan bermotor guna mengurangi emisi karbon. Berdasarkan data ESDM, selain puluhan juta unit mobil, sebanyak 120 juta unit sepeda motor di Indonesia harus segera dialihkan menjadi kendaraan berbasis ramah lingkungan. Oleh karenanya, perencanaan dan dukungan pendanaan melalui skema kerjasama dengan investor harus dirancang efektif dan efisien, sehingga dokumen CIPP menjadi salah satu solusi untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Pertama, kita juga melakukan konversi bahan bakar dari diesel ke gas. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan program konversi kendaraan bermotor 2 maupun bermotor 4. Ya, jadi pemerintah menyiapkan insentif untuk masyarakat konsumen yang akan menggunakan kendaraan listriknya. Dan inilah upaya kita untuk bisa mempercepat demand dan mengurangi keterjangkauan energi. Dokumen CIPP atau Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif merupakan pelaksanaan dari transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership yang dijalin pada G20 di Bali tahun lalu. Kita beralih ke Makassar, pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan upah minimum Provinsi Sulsel 2024 sebesar Rp3.434.298 di kantor Gubernur Sulsel Kota Makassar. Nilai tersebut mengalami kenaikan 1,45% atau Rp49.153. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan upah minimum provinsi UMP Sulsel 2024 sebesar Rp3.434.298 di kantor Gubernur Sulsel pada Selasa 21 November. Nilai tersebut mengalami kenaikan 1,45% atau Rp49.153. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bakhtiar Paharudin mengatakan kenaikan upah tersebut berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan PP 36 tahun 2001 tentang pengupahan, di mana PP 51 tahun 2023 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan kenaikan upah minimum, mendorong daya beli masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri, serta mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah. Upah minimum Provinsi Selatan tahun 2024 sebesar Rp3.434.298 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. UMP tersebut hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah. Sehingga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Sulsel, Andi Malanti, meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sulsel. Harus dimaksudkan ini persoalan
struktur dan skala upah susu. Ini harus dimasifkan dan mohon Bapak Gubernur, pemerintah daerah untuk menganggarkan agar supaya anggota Dewan Pengupahan ini melakukan monitoring kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Makassar. Penetapan UMP Sulawesi Selatan merupakan hasil dari usulan yang telah diakomodasi dari berbagai pihak, baik buruh, pekerja, bahkan pakar hukum, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita beralih ke Kota Jakarta, pemirsa. Pemerintah akan menaikkan dana stimulan perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan imbas gempa bumi Cianjur yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dalam konferensi pers pasca rapat koordinasi di Gedung Kominfo PMK di Jakarta. Pemerintah akan menaikkan dana stimulan perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan terdampak gempa bumi Cianjur yang terjadi pada tahun 2022 lalu.
Penambahan atau kenaikan bantuan berkisar antara 5 juta hingga 10 juta rupiah untuk setiap kategori kerusakan. Dalam jumpa pers yang diadakan di Jakarta pada Selasa 21 November, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi merinci besaran kenaikan untuk masing-masing kategori. Untuk rumah rusak berat, bantuan semula di angka 50 juta rupiah, kini dinaikkan menjadi 60 juta rupiah. Untuk rumah rusak sedang, dari 25 juta menjadi 30 juta rupiah. Sedangkan untuk rumah rusak ringan, dari 10 juta rupiah, kini naik menjadi 15 juta rupiah. Menurut Menko Muhadjir, kenaikan bantuan ini mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Bencana di Cianjur, untuk perubahan pembiayaan, jadi berdasarkan pengalaman dari bencana di Cianjur, memperhatikan waktu itu arahan dari Bapak Presiden, maka akan ada perubahan bantuan stimulan dari yang nanti akan dikeluarkan dari dana siap pakai BNPB. Adapun penambahan atau kenaikan dana bantuan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk harga material bangunan yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari BNPB per 12 Desember 2022, jumlah rumah rusak akibat gempa Cianjur mencapai 56.480 rumah, terdiri dari 13.633 rumah rusak berat, 16.059 rumah rusak sedang, dan 26.856 rumah rusak ringan. Masih di Jakarta, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut pemerintah menyiapkan 17 jenis bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Afghanistan berkekuatan 6,3 skala Richter yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober yang lalu. Bantuan akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam jumpa pers di Jakarta Selasa 21 November menyebut, pemerintah akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Afghanistan yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober lalu. Bantuan akan dikirim melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berkoordinasi dengan otoritas terkait di Afghanistan dan Kementerian Luar Negeri, serta melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan dan filantropis. Muhadjir Effendi menjelaskan pengiriman bantuan gempa Afghanistan ini merupakan bagian dari hubungan diplomasi antara Indonesia dan Asia Tengah. Dan hasil rapat tadi, pengiriman bantuan kemanusiaan bernilai strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan dan citra baik di mata internasional. Hal itu juga sebagai soft diplomasi Indonesia ke negara-negara Asia Tengah, khususnya negara Afghanistan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyebut bahwa ada 17 jenis bantuan yang akan dikirim ke Afghanistan. Ini ada 17 jenis ya. Ada tenda pengungsi, tenda keluarga yang besar, ada genset, pelbed, kasur lipat, peralatan kebersihan, selimut, jaket musim dingin, long john, perkakas tukang, pakaian dalam, kantong tidur, penyaringan air bersih, lampu solar, perlengkapan bertahan hidup, baju gamis, dan juga ada kebersihan wanita. Ya, tadi disampaikan juga dari Kementerian Luar Negeri juga meminta itu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo ini mengakibatkan 1.480 korban meninggal, 1.950 orang luka-luka, serta 43.000 orang ikut terdampak. 114.000 orang diantaranya membutuhkan bantuan kedaruratan. Pemirsa, Lombok Sumbawa Motor Cross Competition 2023 akan berlangsung pada 24 hingga 26 November di Kota Mataram, NTB. Para crosser atau pembalap mulai berdatangan bersamaan dengan penyempurnaan sirkuit dan juga sarana-prasarana pendukung untuk kenyamanan penonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70 crosser atau pembalap dari 11 tim nasional siap berlaga dalam Lombok Sumbawa Motorcross Competition 2023 yang diadakan pada 24 hingga 26 November di sirkuit Tanah Tohpati, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Secara bertahap, para crosser yang akan bertarung mulai berdatangan dan dipastikan sudah tiba di Lombok pada 23 November. Jumlah tersebut belum termasuk crosser dan tim tuan rumah yang juga akan ikut serta dalam Lombok Sumbawa Motorcross Competition tahun ini. Sejumlah penyempurnaan terus dilakukan di sirkuit yang akan digunakan untuk menjamin kompetisi berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan persiapan sarana pendukung bagi penonton yang datang dari berbagai daerah. Beragam jenis penginapan mulai dari homestay hingga hotel berbintang disiapkan untuk menyambut pendatang yang diperkirakan mencapai jumlah 4.000 hingga 5.000 orang. Itu yang dari Surabaya, kemudian yang dari Bandung, kemudian Jawa Tengah, dia sudah confirm, ya kan? Kemudian ada beberapa yang dari Sumatera, itu yang sudah confirm untuk berangkat ke Solo. Jadi satu tim itu ada sekitar 8 sampai 15 orang, 15 pembalap yang mereka bawa. Nah, cuman bedanya kalau teman-teman di sini untuk penginapan nanti setelah Trabas atau ini ya mungkin menginap di rumah masing-masing. Tapi kalau dari luar kita siapkan tempat nginap yaitu camping ground, homestay, ya. Bukan di tempat akomodasi yang hotel-hotel berbintang. Lombok Sumbawa Motorcross Competition 2023 juga memiliki rangkaian acara pendukung yang dimulai lebih awal, yaitu pada 22 hingga 24 November, berupa kegiatan parade otomotif, konvoi eksplor wisata, hingga festival modifikasi motor. Acara ini digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung sektor pariwisata NTB serta sektor turunannya, seperti kuliner dan UMKM. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda,
karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berupaya agar keberadaan kereta uap Jaladara dapat menjadikan sektor wisata di Solo dapat semakin berkembang. Menurut Gibran, paket wisata dengan kereta uap Jaladara bisa dikemas lebih menarik sehingga lebih memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Manusia yang handal, kami pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berupaya menjadikan keberadaan kereta uap Jaladara sebagai atraksi wisata di Kota Solo untuk semakin berkembang. Hal tersebut disampaikan Gibran usai menaiki kereta uap Jaladara dari stasiun Purwosari hingga stasiun Solo Kota, Selasa 21 November. Usai melakukan perjalanan sekitar 20 menit dalam acara Memorable Trip Kereta Uap Jaladara bersama KAI Daup 6 Yogyakarta, Gibran mengatakan keberadaan kereta uap tersebut sangat luar biasa karena hanya Kota Solo yang memiliki kereta uap yang bisa melintas di tengah pusat kota, yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Menurut Gibran, wisata ini ke depan bisa dikemas lebih baik karena para wisatawan bisa mendapatkan paket lengkap seperti pengetahuan sejarah, makanan tradisional, dan pengalaman berkesan melalui perjalanan dengan kereta uap. Sehingga keberadaan kereta uap bisa menambah nilai pariwisata di Kota Solo. Ya, kita pengen sekali lagi selain ini ya, wisata-wisata yang modern, wisata budaya, wisata-wisata seperti ini juga harus dikembangkan. Jadi mungkin tadi sembari perjalanan dari stasiun Purwosari ke stasiun Solo Kota, tadi ada salah satu sejarawan yang mengenalkan sejarah-sejarah di Kota Solo. Jadi saya kira luar biasa sekali. Jadi ada storytellingnya, tadi ada makan-makanannya juga. Jadi ini yang kita cari experience-nya selama perjalanan. Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Daup 6 Yogyakarta Bambang Respationo mengatakan, lokomotif kereta uap Jaladara pernah beroperasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 1925 hingga 1930-an. Setelah dimuseumkan pada tahun 2009, lokomotif kereta uap ini ditarik ke Solo untuk menjadi ikon wisata. Kalau loknya sendiri, lok uap sama gerbongnya, itu sebenarnya dia dirangkai-rangkaikan. Jadi dulu kalau loknya asalnya dari Jabodebek, sekarang yang KRL itu, dari sana, kemudian pindah ke Cianjur, sudah nggak dipakai lagi di Cianjur, trek yang tinggi, karena sudah berkembang nggak dipakai, sudah dimuseumkan sebenarnya. Tapi kemudian atas permintaan dari Kota Solo, ditariklah ke Solo untuk menghidupkan, karena kita punya jalur satu-satunya, jalur tram yang di Slamet Riyadi. Itu satu-satunya yang masih tersisa di Indonesia. Acara Memorable Trip KAI Daup 6 Yogyakarta yang diikuti oleh para veteran, Wali Kota Solo, Raja Pura Mangkunegaran, dan sejumlah siswa ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Pada rangkaian acara ini, para veteran bercerita kepada anak-anak sekolah dasar tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa alasan Israel untuk membela diri bukanlah hal yang dapat diterima terkait serangan bertubi-tubi yang digencarkan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Menlu dalam pertemuan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow.
Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel mengenai apa yang dilakukan saat ini sebagai self-defense sangat tidak dapat diterima. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Yang kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan license to kill civilian, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas sipil. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.